ketika pagi telah merayap menyerambati hari. Ketika itulah 8 remaja ini berangkat. Mereka kembali menyusuri jalan setapak tempat mereka datang semalam. Seperti biasa, Subi berjalan paling depan. Jabatannya sebagai dewa pembuka jalan belum beralih. Nuria dan Viola berada tepat di belakang Subi. Hanya Zaki yang biasanya berjalan paling belakang kini menjadi di tengah. Dia memapah Robi menyusuri jalan yang lebih banyak menurunnya. Yang menempati sebagai juru kunci kali ini adalah Erik dan Rani. Safira di barisan ketiga paling belakang. Tiba-tiba rombongan perjalanan berhenti. "Ada apa, Bi?" tanya Zaki yang memapah Robi. Subi tidak menjawab. "Ada 2 jalan," yang menjawab Nuria. "2 jalan?" Erik yang berada di paling belakang mengulangi. "Entahlah, semalam sepertinya aku tidak melihat jalan bersimpang seperti ini," kata Subi meragu. "Kenapa berhenti sih?" maki Robi. "Lekas tentukan jalan mana yang menuju ke bawah." "Lewat arah sini." Subi memilih jalan ke kanan. Dari sini dia tidak terlalu leluasa untuk melihat ke bawah sana, karena tempat mereka berada sekarang adalah hutan yang dipenuhi pepohonan besar. Hutan ini terlalu lebat, cahaya matahari saja tidak sampai menerobos masuk, kata Safira sambil menodongkan kepalanya. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba satu letusan senjata terdengar. Subi berhenti dan menoleh ke belakang. "Kelinci itu lumayan untuk makan siangku," kata Robi sambil memasukkan kembali pistolnya. "Gila kamu, Rob. Kamu mau jadi pemburu apa?" bentak Subi. Robi yang wajahnya seperti mumi berlagak cuek. Dia menyuruh Zaki yang memapahnya untuk mengambil kelinci yang sudah tidak bernyawa itu. "Aku bersumpah, ini pendakian terakhir bersamanya," geram Subi sambil membalikkan badannya. Dia kembali melanjutkan perjalanan. Saat beristirahat makan siang, Zaki benar-benar memanggang kelinci itu dan memakannya bersama-sama dengan Robi. Terkecuali mereka berdua, tidak ada seorang pun yang menyentuh daging kelinci panggang itu. "Viola," panggil Robi Mahendra, "kamu juga ikut makan." Meski terlihat agak enggan, tapi dia mengikuti juga kata-kata kekasihnya. "Aku seperti melihat perbedaan yang drastis pada diri Robi," keluh Subi pada Erik. "Masalah kelinci itu?" tanya Erik. "Kurasa itu bukan masalah besar. Kalau tewas satu pun tidak begitu berpengaruh, bukan?" "Bukan begitu, Rick. Maksudku, Robi bukan seperti yang aku kenal selama ini. Dia sudah benar-benar seperti orang lain." Erik menatap Subi dengan kening berkerut. "Aku tidak mengerti maksudmu." Subi memandang Robi dari kejauhan. "Kau tahu kan kalau sebelumnya aku dan Robi bersahabat karib? Tapi kamu lihat belakangan ini, keadaan kami benar-benar menyedihkan. Kurasa itu hanya perasaanmu saja." Erik pun menyahutnya. Sekitar 1 jam berlalu, mereka menghabiskan untuk istirahat. Perjalanan kembali dilanjutkan. Subi kembali memimpin timnya. Sebenarnya, Robi tidak memerlukan papahan. Dia bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hanya saja, saat jalannya curam, membatu, dan mengharuskan untuk melompat atau merayap turun, Erik membantunya. "Sepertinya kemarin malam kita tidak lewat daerah sini, Bi," bisik Nuria ketika merasakan pemandangan yang tidak dia lihat sebelumnya. Subi tidak tahu harus berkata apa. Dia sendiri agak ragu. "Hei teman-teman," panggil Rani. "Sepertinya aku mendengar suara air bergemuruh." "Iya, suara dari arah depan sana," Safira membenarkan. "Subi," panggil Robi berteriak. "Semalam kita tidak lewat tempat dengan bunyi suara air seperti ini. Kenapa sekarang lewat sini?" Subi berhenti melangkah dan menoleh Robi yang berwajah mumi.
Entahlah, aku juga tidak mengerti kenapa bisa begini. Kau jangan main-main denganku ya, hardik Robby emosi. Wajahku sedang luka bakar begini, kamu malah mengajakku berjalan-jalan dalam hutan. Kamu mau mencelakaiku. Tenang dulu Rob, aku juga tidak mengerti dengan keberadaan kita sekarang ini. Subi menenangkan. Kau memilih jalan kanan agar kita tidak segera sampai tujuan kan? Potong Robby. Bukan begitu, aku memilih jalan kanan karena aku pikir kita memang berasal dari kanan. Omong kosong, bentak Robby marah. Jangan kamu pikir aku tidak berani menembakmu, Bi. Subi terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa. Rob, dalam hal ini mungkin aku memang salah, tapi aku akui aku tidak ada niatan untuk mencelakaimu. Robby mendengus. Sekarang sudah jam 3 sore, sebaiknya kita singgah di sumber air yang terdengar itu. Kita bisa membicarakan segalanya dengan kepala dingin, anjak Subi. Cuy, aku bersumpah akan membunuhmu kalau sampai aku tahu kamu hendak mencelakaiku. Kutembak kau. Jangan begitu Rob, Viola mengingatkan. Aku yakin Subi tidak seperti itu. Diam kau. Tahu apa kau tentang dia, ha? Hardik Robby marah. Viola tidak berani menatap sorot mata berapi Robby. Sudahlah Rob, Erik menyentuh bahu Robby. Dia mengajaknya mengangkat. Kita beristirahat dulu dan heningkan pikiran. Kamu lihat di sekitar kita, kabut sudah mulai turun. Rombongan ini telah salah arah. Dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Subi. Dia yang memilih jalan ke kanan ketika di persimpangan tadi. Wajar saja semua orang langsung menyadari kesalahan jalan ini, karena malam sebelumnya atau kemarin siang mereka sama sekali tidak bertemu dengan gemuruh air. Ternyata suara air yang bergemuruh itu berasal dari sebuah air terjun besar terletak di balik kaki bukit besar yang cukup tersembunyi keberadaannya. Jika tidak karena suaranya, kecil kemungkinannya orang akan menemukan tempat ini dengan mudah. Mereka singgah di sana dan kembali beristirahat sambil mengisi perbekalan air. Tidak banyak bercengkrama seperti sebelumnya. Semua seperti hanyut dalam jalan pikirannya masing-masing. Rob, aku minta maaf kalau telah membawa tim ini sampai ke tempat ini, kata Subi mengambil Robby yang sedang mengisap rokok. Robby menggeleng sambil menyeringai. Mungkin ini kesalahanku karena memilih jalan ke kanan saat di persimpangan tadi. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku memilih jalan ini, karena semalam aku sama sekali tidak menemukan persimpangan jalan apa-apa. Aku membuat sendiri jalan yang kita lalui sampai akhirnya kita bertemu jalan setapak yang Robby mengangkat tangannya sebagai isyarat. Diam untuk Subi. Seandainya kamu tahu apa yang sedang aku rasakan ini, Bi. Suara Robby terdengar jelas dan tegas. Aku tahu Rob, aku bisa merasakannya. Omong kosong, bentak Robby keras. Kau tidak tahu dan tidak akan pernah tahu apa yang kurasakan, hardik Robby. Ucapanmu itu tidak jauh berbeda dengan sampah yang cuma mengotori telinga. Wajahku ini perih sekali, rasanya panas bukan kepalang, dengus Robby sambil berteriak-teriak. Subi bangkit berdiri. Keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan. Kabut sudah turun. Kurasa kita harus bermalam di sini dan baru mengulangi perjalanan besok. Robby mendengus, tidak menyahut. Tapi kalau kamu memaksa untuk menginginkan kita terus berjalan malam, aku akan memimpin kalian, kata Subi. Kamu mau yang mana, Rob? Mau melakukan perjalanan malam atau buka tenda di sini? Kalau jalan malam, tanya Robby Mahendra, kita harus mengulangi jalan yang tadi kita lalui sampai bertemu persimpangan. Tapi jika dihitung jarak waktunya, kita bertemu persimpangan itu tadi, bukan tidak mungkin kita akan menemuinya lagi tengah malam ini. Terang si pendek ini. Robby menggeleng pelan tanpa berkata apapun. Mungkin dia sadar dengan wajahnya yang berbalik kembali seperti ini, sulit untuk berjalan menyusuri hutan dalam keadaan gelap. Rick, bantu Zaki mendirikan tenda. Aku akan mencari kayu bakar untuk api unggun. Eric mengangguk dan berdiri. Malam kedua untuk rombongan muda-mudi ini
di Gunung Rawan akhirnya tiba. Malam yang begitu pekat dan gelap, mungkin segelap perasaan Robby saat ini. Bi, panggil Erik. Subi menoleh dan melihat Erik yang sudah ada di sebelahnya. Pemuda keturunan luar negeri itu menyerahkan sesuatu kepadanya dalam handuk tertutup. Apa ini? Pistol milik Robby. Gila kamu, sempat Subi tertahan. Dia bisa marah sekali kalau sampai tahu tentang ini. Erik menatap Subi dan menggeleng pelan. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri jika sampai hal itu terjadi. Kamu tahu bagaimana sifat teman kita yang satu ini bukan? Tanya Erik pelan. Dengan keadaannya sekarang ini, dia bisa menembakku karena masalah salah jalan ini. Subi pandangi pistol yang terbalut handuk itu. Percayalah padaku, benda ini lebih aman di tanganmu, Bi. Erik mencoba meyakinkan. Tanpa pistol saja Robby selalu membuat ulah, apalagi dengan pistol. Subi menerima gumpalan handuk berisi pistol itu. Bagaimana kau mendapatkannya? Erik pun tersenyum. Saat aku mau mapahnya, aku berhasil mengambilnya. Subi ikut tersenyum lebar. Kau hebat. Erik mengangkat kedua bahunya. Tidak juga sih. Aku malah tidak bisa mendapatkan kamera digitalku. Sepertinya Robby menghalangi kita untuk foto-foto. Ya, aku sudah dengar tentang itu. Dengan keadaan wajahnya yang rusak seperti itu, dia tidak akan senang melihat kita senyum-senyum dan bergaya di depan kamera. Erik menggeleng menyesalinya. Sayang sekali ya, setelah mendirikan tenda, mereka semua pun akhirnya beristirahat dan berlelap dengan capeknya. Keesokan harinya, saat matahari terbit, saat Subi, Zaki, dan Erik masih terlelap tidur, Rani yang terbangun untuk pertama kalinya langsung menanyakan Safira yang tidak ada di tenda bersamanya. Loh, bukannya semalam dia tidur bersama kalian? Tanya Zaki Marzuki. Iya sih, tapi pagi ini begitu aku bangun, dia sudah tidak ada, jawab Nuria. Kalian ini bagaimana sih? Zaki bangkit berdiri dengan panik. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan cewek itu, bisa-bisa aku dipenggal sama bapaknya. Subi Hendrik mengucek matanya dan menguap beberapa kali. Mungkin dia sedang jalan-jalan pagi. Sepertinya tidak mungkin deh. Kalian kan tahu bagaimana sifat Safira yang takut dingin. Kalian lihat, kabut masih bergantung di mana-mana, kata Viola. Zaki semakin panik. Dia melangkah dan membuka tenda tempat di mana Robby sedang tidur. Robby juga tidak ada di tenda. Mendengar ini, Erik dan Subi langsung bangkit berdiri. Kenapa bisa mereka berdua? Pertanyaan itu mendesis begitu saja di bibir Viola sambil memandang Zaki. Tatapan mata itu terkesan wajar, sebab Robby adalah kekasihnya dan Safira adalah kekasih Zaki. Kemana Robby? Tanya Rani yang ikut panik. Kalian mencariku. Tiba-tiba Robby muncul dari belakang semua orang. Wajahnya yang diperban dan rembas dengan warna merah darah itu terlihat begitu menyeramkan. Belum lagi kelupasan kulit yang tersembul di antara perban menambah daya seram orang ini. Kamu dari mana, Rob? Kata Subi. Buang air besar. Kenapa? Apa buang air saja mesti izin dulu? Tidak ada yang menjawab pertanyaan Robby. Kau lihat Safira? Tanya Zaki. Lihat. Mana dia? Apa katamu? Mana Safira? Mana aku tahu? Jawab Robby singkat. Robby, kau ini. Zaki bergerak cepat mencengkram bahu kanan Robby. Tapi tatapan mata dari si muka perban itu langsung menghentikan pergerakannya. Berani sekali kau, hardik Robby. Rob, panggil Subi. Kau lihat Safira tidak? Aku bilang aku lihat. Memangnya kalian pikir aku ini sudah buta? Jawab Robby dengan nada tinggi dan keras. Kami kehilangan dia. Dia tidak ada di tenda. Kalau kau melihatnya, dia di mana? Robby mendekati Subi. Aku bilang aku melihatnya karena aku belum buta. Soal di mana dia sekarang, aku tidak tahu.
Apa kamu mengerti? Subi tidak menjawab. Rahangnya mengembung menahan emosi. Sebaiknya kita cari saja, usul Erik. Pagi tadi ketika aku bangun dan buang air di sana, aku tidak melihat siapa-siapa selain kalian bertiga tidur di sini. Safira tidak ada di tenda, padahal semalam kami tidur bersama di sini, ujar Nuria. Aku akan mencarinya, kata Subi. Nuria mengikuti, mengekor di belakang kekasihnya. Hanya tinggal Robi dan Viola di sana. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Robi. Viola tidak berpaling. Dia menatap Robi yang wajahnya menjadi mengerikan. Kamu tahu tentang Safira kan? Tanyanya datar. Robi menatap Viola, menatapnya tajam. Kamu tidak bisa menipuku, Rob. Kamu tahu tentang Safira. Viola mengulangi tuduhannya. Di mana dia? Robi menggeleng lemah. Hal yang paling menyakitkan adalah saat kita berperang dan melihat kekasih kita berada di pihak musuh. Viola tertegun mendengarnya. Dia mengerti apa arti kalimat yang baru diucapkan Robi. Aku tidak berpihak pada siapapun dalam hal ini. Katakan, Rob, di mana Safira? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Luka ataupun sayatan pedang tidak akan separah luka hati, tambah Simumi. Kamu telah menyeberangi jembatan kepercayaan yang berdiri di... Kamu jangan gila, Rob, potong Viola. Ini bukan perang, kita semua teman. Mana Safira? Dengan wajah penuh perban berdarah dan hanya terlihat bagian mata, hidung dan mulutnya saja, Robi menyeringai. Teman tidak mungkin menyelakai. Tidak ada yang menyelakai. Lalu kenapa kita harus bermalam di tempat terkutuk ini? Kenapa Subi malam membawa ke sini? Kenapa tidak pulang agar aku bisa ke rumah sakit? Kata Robi meradang dengan suara yang lebih keras. Viola menggeleng tidak percaya dengan apa yang dihadapinya ini. Mana Safira? Mana aku peduli? Kalau Zaki dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat membencimu, Rob. Suara Viola tertahan. Dia seperti sedih dengan kenyataan kekasihnya yang memiliki sifat seperti ini. Mana aku peduli? Kata Robi cuek. Robi! Panggil Viola.